Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozik Maulana. Saya sekarang kelas 1B Teknik Informatika. Saya berkuliah di Politeknik Kampar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu modul yang saya punya. Maksudnya yang dosen saya punya di sini, yaitu seleksi kondisi 1. Oke, di sini saya akan mengambil shortcutnya terlebih dahulu. Shortcut 6. Nah, ini teman-teman, shortcut yaitu yang berjudul seleksi kondisi 1. Nah, bisa kita lihat dalam susunan atau bisa disebut di sini strukturnya. Struktur awal dari shortcut ini sama saja dengan struktur shortcut program bahasa C sebelumnya, yaitu memakai include stdio, include stdlib, dan yang paling penting integer main void. int itu adalah singkatan dari integer ya teman-teman. Nah, di sini include stdio-nya adalah suatu library atau suatu perpustakaan, bisa dibilang seperti itu, untuk bahasa C, ya, dimana dia akan menampung statement-statement C yang akan kita masukkan di dalam kurung kurawal nantinya. Nah, include stdlib itu gunanya apa gitu kan? Gunanya bersama dengan stdio.h, namun dia operasinya seperti perbandingan atau membandingkan sesuatu. Operasi perbandingan bisa dibilang seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada integer in void. Integer in void ini sebenarnya yang terpenting di sini yaitu main void atau void main kalau nggak salah itu teman-teman. Kenapa itu yang paling penting teman-teman? Karena itu sebagai fungsi atau statement pertama yang akan mengendalikan statement-statement yang berada di dalam kurung kurawal nantinya. Misalkan pada shortcut ini kita dapat melihatnya integer main void. Nah, di sini artinya integer itu seperti yang kita tahu sebelumnya, integer adalah suatu tipe data yang mengolah data itu seperti angka-angka bulat seperti 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, pada kondisi seleksi sekarang kita akan membuat nilai teman-teman. Nilai otomatis kita akan menggunakan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 10 puluhan atau ratusan. Nah, di sini kita lihat komponen utamanya yaitu ada integer A. Integer A ini adalah suatu bentuk tipe data yang akan kita masukkan nanti teman-teman. Jika kita tidak menggunakan integer A, maka nanti komputernya akan bingung waktu kita mengcompile nanti teman-teman. Misalnya di sini kita bisa lihat scan f %i ini maksudnya untuk char integer, teman-teman. Nah, dan tanda A ini adalah integer yang memerintahkan A ini sebagai inputannya nanti teman-teman, yang akan menjalankan bentuk integernya nanti teman-teman, yang saya pahami seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman kita lihat printf di sini bisa kita bilang sebagai sebuah tampilan atau yang akan menampilkan di dalam lembar CMD nantinya. Nah, di sini juga ada scanf teman-teman. Scanf ini bisa saya artikan sebagai mesin atau yang akan menggerakkan printf nantinya. Di sini
kita lihat perintah atau statementnya, yaitu masukkan nilai Anda /n gitu teman-teman. Lalu yang akan mengerjakan atau yang akan mengolah data inputan nantinya itu adalah scanf ini teman-teman. Dia akan mengolah datanya, meminta datanya berupa data integer. Nah, lalu di sini ada if, else if, dan else. Nah, di sini fungsinya apa? Nah, di sini bisa kita lihat if-nya. If bisa kita artikan kalau bahasa Indonesia jika, dan else if ataupun jika, dan ini else ataupun gitu teman-teman. Bisa dibilang seperti itu. Maka bisa diartikan if, else, dan else ini bisa diartikan sebagai pilihan atau kemungkinan. Misalkan simulasinya gini, scanf kan yang diminta nilainya, lalu teman-teman atau user memasukkan nilainya seperti 70 gitu kan, 70. Nah, di sini if-nya mengatakan jika A besar dari 70. Nah, teman-teman bisa digarisbawahi, jika A besar dari 70, maka statement yang akan keluar nantinya yaitu Anda lulus. Nah, lalu else if-nya mengatakan jika A sama dengan 70, maka statement yang akan keluar silakan datangi dosen Anda untuk memperbaiki nilai. Dan else ini disengajakan atau bisa juga teman-teman praktekkan nanti, teman-teman isi untuk nilai yang di bawah 70 teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman merubahnya, misalnya aku rata-ratanya atau batas minimal nilai itu 80. Nah, maka teman-teman akan menulis di sini A besar dari 80. Nah, di sini juga A sama dengan 80. Nah, oke teman-teman, seperti itu kira-kira penjelasannya. Nah, sekarang kita akan merujuk ke CMD ya teman-teman. Nah, oke, untuk CMD bisa menggunakan dua cara. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan cara yang simpel aja, yaitu Windows R. Windows ditambah R dan menekannya itu bersamaan teman-teman. Windows lalu R gitu. Jangan dilepas Windowsnya. Nah, kita tulis di sini CMD. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita udah mendapatkan CMD-nya ya. Lalu teman-teman harus ingat nih, teman-teman waktu nge-save filenya itu di partisi mana gitu kan, atau misalnya seperti saya menyimpannya di flash disk karena saya tidak membagi partisi di laptop saya gitu kan, atau teman-teman menggunakan hard disk eksternal gitu. Nah, di sini saya menyimpan di D, lalu DC ini untuk membuka file di dalam partisi tersebut ada file. Nah, di sini kita akan membuka filenya dengan kata cd spasi nama filenya. Nah, file besarnya ini ya teman-teman, kayak kita menyimpannya itu di suatu file yang sama-sama teman ketahui kayak folder gitu ya. Nah, kita sekarang menulisnya untuk mengcompile nanti yaitu gcc min 0. Ini tidak 0 teman-teman, ini O ya, tes, jangan lupa spasi, tes, lalu nama modulnya, nama modul atau nama file yang teman-teman simpan di dalam foldernya. Jangan sampai lupa ya teman-teman, ini adalah modul, saya membuatnya modul 6. Nah, lalu jika keluar seperti ini lagi, maka teman-teman jangan panik, maka jangan bikin lagi GCC-nya. Nah, kalau seperti ini artinya kita tidak ada kesalahan waktu melakukan atau membuat shortcutnya. Nah, sekarang kita akan bikin tes saja. Nah, di sini sudah kita lihat ini adalah printf-nya teman-teman. Nah, printf di sini, nah seperti kita lihat program seleksi kecukupan nilai. Nah, di sini juga ada program seleksi kecukupan nilai.
Lalu di sini ada seperti hiasan dan masukkan nilai Anda. Nah, di sini scan F. Nah, saya mengibaratkan, mungkin teman-teman bisa juga sependapat atau berbeda pendapat dengan saya. Nah, di sini adalah scan F-nya teman-teman, mesin yang akan meminta inputan dari user melalui pelantara printf atau yang akan ditampilkan. Nah, di sini dia menampilkan nilai Anda. Lalu kita akan menulis misalnya nilainya itu 80 ya. 80 kita langsung enter. Nah, jika dia 80 dapat kita lihat di sini if-nya A besar dari 70. A besar dari 70 ini dia akan mengeluarkan pengeluaran yaitu Anda lulus. Nah, di sini kan kita membuatnya 80, maka dia akan mengeluarkan statement yaitu Anda lulus. Mungkin sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video